Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Happy weekend and welcome to Moncast. Monthly Podcast. For your information, Moncast ini merupakan program kerja Departemen Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Konseling. Himpunan Mahasiswa Konseling atau biasa disebut HIMAKS merupakan himpunan dari mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Universitas Sriwijaya. Hari ini, tepatnya 20 Juni 2021, Moncast resmi launching episode 1 dengan judul Serba-serbi Beasiswa. Bersama saya Alika dan rekan saya, Yuriska, yang akan menemani kamu selama kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, di bulan Mei sampai dengan bulan Juni ini emang lagi bulan-bulannya beasiswa ya. Rame banget tuh yang melakukan registrasi. Iya nggak Kak Alika? Bener banget, Kak. Alhamdulillah, salah dua teman kita dari BK ini menjadi penerima beasiswa HITS yang masih anget-angetnya. Mari kita sambut narasumber kita hari ini, Vinvi Lala dan Melga Luciana Permatasari. Halo Kak Vinvi dan Kak Melga, gimana nih kabarnya? Halo Alika, Yuriska. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih Kak, kalau baik semuanya. Iyalah Kak, soalnya uang bulanan, bulan-bulan ini aman terus ya. Aman dong. Tahu aja nih Vin mereka nih. Tahu dia kalau kita udah cair, Mel. Udah habis lagi malah ya. Iya. Nah, sebelumnya kita mewakili tim Moncast mengucapkan terima kasih nih Kak atas kesediaan kakak-kakak sekalian yang telah berkenan menjadi narasumber dalam episode pertama Moncast ini Kak. Oh iya, Moncaster di rumah mungkin bertanya-tanya ya, kenapa sih dua kakak ini kita pilih jadi narasumber dalam episode pertama ini Moncaster? Jadi, Kak Melga dan Kak Vinvi ini merupakan penerima beasiswa Genbi atau beasiswa dari Bank Indonesia tahun 2021 ini, Moncaster. Keren banget kan? Masih fresh banget nih. Euforia dapat beasiswanya masih kerasa banget nih. Iya nggak, Kak Melga dan Kak Vinvi? Benar. Iya, Karena masih baru awal April ya, Vin ya. Iya, baru April, ujung malah Mel tanggal 27. Nah, itu benar, belum lama banget jadi. Oke, karena baru-baru banget nih dan masih kerasa pasti senangnya dapat beasiswa di semester tengah-tengah ini. Jadi kita akan masuk ke pembicaraan kita hari ini. Untuk memulai perbincangan kita sebelum lebih jauh lagi, boleh nih Vinvi dan Melga kenalan dulu sama para Moncaster yang ada di rumah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Biar kita bisa saling sayang, kita mesti kenalan dulu nih. Boleh sebutin nama lengkap atau mau nama panggilan aja boleh, asal daerahnya, tahun angkatan, sama hobi. Boleh deh dimulai dari Melga. Silakan Melga. Oke, teman-teman perkenalkan aku Melga Luciana Permatasari, biasa dipanggil Melga, aku dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Sriwijaya angkatan 2019, asal daerah aku dari Tangerang, Banten. Untuk hobi, aku hobi ngomong. Talkatif, banyak ngomong nih teman-teman aku. Karena cenderung ekstrovert. Mungkin bisa langsung ke Vinvi. Silakan. Terima kasih Kak Mel. Oke, baik lanjut ya langsung. Perkenalkan, nama saya Vinvi Lala, biasa dipanggil Vinvi. Saya dari Fakultas FKIP, Bimbingan Konseling angkatan 2019. Untuk hobi itu menulis, beda ya dengan Kak Melga tadi, dia hobi ngomong, kakak hobi menulis, karena tipe-tipenya tidak banyak hobi bicara, tapi lebih suka memendam terus menjadikan karya, seperti itu. Untuk asal kakak dari Palembang. Oke, makasih Melga dan Vinvi. Beda banget nih ya, Kak Melga itu suka ngomong dan Kak Vinvi suka nulis. Tapi dua-duanya hebat dan bisa tembus beasiswa, guys. Oke, lanjut Yuriska. Oke, makasih ya buat Kak Melga dan Kak Vinvi untuk perkenalannya dan benar-benar unik hobinya.
Langsung aja karena narasumber udah memperkenalkan diri, sekarang kita bisa lanjut chit-chat seputar tema Moncast kita hari ini ya Moncaster. Udah bisa dimulai belum Kak Melga dan Kak Vinvi? Bisa dong. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Oke, siap. Pertama nih ya Kak, aku mau tahu dong ketika Kakak dengar kata beasiswa, apa sih yang pertama kali terlintas di benak Kakak? Mungkin boleh dari Kak Vinvi dulu Kak. Oke, terima kasih Yuriska. Jadi langsung saja kakak jawab. Untuk pertama kali kakak mendengar kata beasiswa, itu langsung terbenak di dalam hati itu pasti ini bantuan atau uang atau cuan lah kalau kata Kak Belga. Nah, jadi beasiswa ini merupakan bantuan keuangan yang diberikan kepada mahasiswa. Nah, itu tuh untuk keberlangsungan pendidikan dia, baik itu sekolah maupun perguruan tinggi seperti itu. Nah, biasanya yang ngasih itu dari pemerintah, perusahaan, atau yayasan. Mungkin seperti itu saja. Bisa dilanjut ke Kak Melga. Oke, terima kasih Kak Vinvi. Kalau dari Kak Melga sendiri nih, gimana Kak? Oke, tadi yang diminta atau yang ditanya first impression kalau dengar kata beasiswa ya. Ya, Nah, benar. kalau aku sendiri ya tentunya benar tadi kata Vinvi. Kalau kita dengar kata beasiswa itu pasti yang pertama kita pertanyakan itu benefitnya apa. Baru dari benefitnya apa, baik itu dari uang pembinaan atau cuan tadi kan, atau ada juga pembinaan soft skill seperti kepemimpinan itu. Misal dari benefit-benefit itu ada juga yang beasiswa yang kasih asrama kayak gitu kalau di sekitar kampus. Ada juga yang menanggung UKT langsung. Nah, dari benefit baru biasanya kita lihat ke persyaratan dari persyaratan umum sampai persyaratan khusus. Itu kalau kita first impression. Nah, baru setelah biasanya udah dilihat-lihat semuanya, paling akhir kita pasti lihat terakhir kapan sih pendaftarannya, tutupnya kayak gitu. Biasanya itu sih kalau dengar first impression. Karena aku sendiri tipe lumayan beasiswa hunter karena aku penasaran gimana sih rasanya jadi beasiswan itu dari awal banget maba. Makanya aku di BEM itu milih advokasi ya karena pengen tahu gimana sih orang dari nggak dapat terus dapat beasiswa kayak gitu sih. Gitu teman-teman. Udah. Wah, keren banget ya Kak. Jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang beasiswa dari narasumber hebat kita hari ini, Moncaster. Untuk Kak Rika, ada yang mau ditanyain lagi nggak Kak? Ada dong, Kak. Aku mau tanya nih ke teman-temanku ini, apa sih yang jadi motivasi kalian yang buat kalian tuh semangat banget ikut beasiswa? Kalau tadi Vinvi udah duluan, sekarang gantian deh dari Melga dulu. Silakan Melga. Oke, kalau dari motivasi, mungkin aku lebih ke based on experience aku. Itu yang pertama, ya tadi, pasti kalau tujuan kita mau ikut dapat beasiswa tuh tentunya cuan atau biaya hidup. Terutama aku sendiri kan anak rantau. Jadi biaya hidup itu pasti selain UKT, itu pasti ada biaya kosan, kayak gitu. Terus biaya makan, atau seperti itu. Yang tentunya itu kan nggak sedikit ya teman-teman. Ongkos aja ke sini kayak tiket itu nggak sedikit ya. Itu kayak, aduh gimana nih caranya mengurangi beban orang tua ini gitu. Nah Iya, itu iya. pertama jadi motivasi. Yang kedua, apa ya, kalau aku sendiri menganggap beasiswan itu punya personal branding sendiri. Walaupun itu mungkin bukan benefit yang tertera secara tekstual, tapi menurut aku itu ada. Karena orang yang kayak aku sendiri sempat kayak kagum sama salah satu beasiswan dari BI kayak, ih kok kakak ini bisa ya, kapan ya aku bisa kayak gitu. Nah itu motivasi aku. Jadi selain motivasi juga nanti lama-lama kita ikhtiar kayak selangkah baru deh mendekati pendaftaran, baru daftar kayak gitu. Kalau motivasi dari aku sendiri. Oke, keren banget ya motivasi dari Kak Melga ini selain untuk mengurangi beban orang tua sebagai anak rantau tadi, juga karena untuk meningkatkan personal branding. Lanjut deh, kalau Kak Vinvi apa nih motivasinya?
Oke, baiklah. Makasih Alika. Jadi untuk motivasi saya mengikuti beasiswa, kurang lebih sama saja seperti Kak Melga nih yang sudah dijelasin ya tadi. Yang pertama itu ingin meringankan biaya kuliah atau kita tuh sebagai mahasiswa mungkin pengen nih kadang mandiri kan. Nah, dari situ dengan mengikuti beasiswa, Kakak tuh merasa termotivasi untuk meringani beban orang tua Kakak, terutama kita sebagai mahasiswa yang USM mandiri, jalur mandiri itu apa? Untuk dana UKT-nya Biaya. aja besar. Nah, jadi dengan hal itu Kakak termotivasi untuk mendaftar beasiswa sehingga bisa membantu orang tua. Selain itu, motivasinya juga ingin menambah relasi, bisa berkenalan dengan orang banyak. Nah, tak hanya itu, Kakak juga pengen dengan adanya beasiswa itu tuh bukan hanya sekedar ingin termotivasi mengikuti beasiswa, tapi termotivasi juga untuk meraih prestasi akademik. Sehingga nanti kan kalau biasanya kalau dari beasiswa itu melihat dari segi akademik maupun non-akademik kita, dari segi prestasi, baik itu kita kegiatan sosial juga dilihat. Nah, dari situ dengan kita sudah ini, apa namanya, tadi kan sudah ada first impression tentang beasiswa, nah dari situ kita jadi merasa semangat atau tersemangati sehingga kita tuh bisa memotivasi kita untuk semangat belajar seperti itu. Gitu Alika. Oke, nggak kalah keren nih motivasi dari Kak Vinvi yang kurang lebih sama. Tapi juga untuk menambah relasi nih guys, motivasinya buat kalian yang suka mau cari-cari relasi yang lebih luas lagi, nggak yang di kampus-kampus aja, itu bisa lewat beasiswa, salah satu jalannya. Oke, motivasi itu salah satu faktor penting yang mempengaruhi kesuksesan mimpi-mimpi kita. Benar nggak, Kak? Bener banget Benar. tuh, Benar. bener banget Kak Alika. Aku jadi makin penasaran deh tentang serba-serbi beasiswa ini. Boleh ya Kak Melga dan Kak Vinti, aku mau tanya-tanya lagi nih Kak. Boleh, silakan. Boleh banget dong. Oke, makasih Kak Melga dan Kak Vinti. Nah, aku mau tanya nih Kak, biasanya apa saja sih syarat-syarat penting yang harus dipenuhi untuk ikutan daftar beasiswa ini? Kira-kira Kak Vinti atau Kak Melga dulu nih yang mau jawab. Boleh, Boleh? Kak? saya izin. Oke, silakan Kak Vinti. Oke, baiklah. Terima kasih, Rizka. Jadi untuk syarat tadi ya pertanyaannya, untuk syarat kita, ini kan mungkin syaratnya gambaran sebagai gambaran umum saja. Untuk syarat secara umum, biasanya kita sebagai pendaftar, itu tuh pasti harus menyiapkan administrasi. Nah, administrasinya itu tidak jauh-jauh dari kita. Yang pertama, tanda pengenal, kartu tanda mahasiswa tadi, terus ada kartu hasil studi, terus ada juga surat keterangan tidak menerima beasiswa lain. Itu biasanya kalau ada seperti yang penyelenggara itu tidak memperkenankan untuk orang-orang yang setelah menerima beasiswa untuk ikut lagi beasiswa. Biasanya itu ada surat pernyataan atau surat keterangan. Selain itu, biasanya kan beasiswa tuh ada 3 kategori, baik itu kurang mampu, prestasi, maupun umum. Nah, untuk yang kurang mampu biasanya kita itu melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah ataupun desa. Seperti itu. Selain itu, biasanya yang kita harus siapkan ada sertifikat prestasi. Nah, terus untuk kita sebagai calon atau pendaftar, itu dilihat juga dari CV kita. CV itu biasanya mempengaruhi dan ada poin plusnya ketika kita banyak pengalaman di kepanitiaan maupun organisasi. Dari situ kita tuh dilihat bahwa kita memiliki jiwa sosial yang tinggi. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahi oleh Kak Melga. Baik, silakan Kak Melga jika ada yang mau ditambahkan. Ini tadi seputar persyaratan-persyaratan untuk beasiswa ya. Iya, syarat penting Kak. Nah, tadi kan udah banyak juga yang disebutkan sama Vinvi terkait persyaratan umum dan mungkin setiap beasiswa kan beda-beda ya. Ada juga yang minta pakai CV, ada juga yang harus pakai
motivation letter atau essay. Nah, biasanya essay itu seputar kehidupan kita dari keluarga sampai perkuliahan. Pokoknya keadaan kehidupan kita tuh gimana. Terus ada juga yang harus melampirkan kayak surat tidak menerima beasiswa lain kayak gitu. Ada juga yang butuh surat rekomendasi dari pihak akademik dan non akademik kayak gitu. Untuk mengetahui si calon beasiswaan ini tuh dia tuh aktif di organisasi atau lebih condong ke prestasi akademik kayak gitu. Biasanya yang dibutuhkan berkas-berkasnya seperti itu. Tapi secara umum ya pasti itu sih kayak KHS atau transkrip nilai, terus KPM, foto kita kayak gitu. Biasanya itu setiap beasiswa beda-beda kayak gitu. Itu mungkin cukup. Makasih Kak Melga. Jadi untuk Moncaster di rumah, teman-teman ataupun aku sendiri yang kurang paham tentang cara-cara penting yang harus dipersiapkan jika mau ikut beasiswa nih Moncaster. Nah, kita lanjut lagi nggak apa-apa ya Kak Melga dan Kak Vinti? Iya, boleh, nggak apa-apa. Boleh dong. Oke. Kalau dari Kak Alika, boleh nggak gantian kalau masih ada yang mau ditanyain ke narasumber kita nih Kak? Oh, boleh banget dong. Aku masih banyak yang mau tanyain. Oke, makasih ya Yoriska. Jadi aku mau tanya nih ke teman-teman aku ini, nanya-nanya terus nih aku ya, nanya lagi. Ini pertanyaan yang kayaknya banyak juga Moncaster yang pengen tahu jawabannya nih. Apa aja rahasia ya, tips dan trik biar bisa lolos beasiswa? Aku mau dengar Melga dulu deh. Menurut Melga apa aja sih yang perlu dilakuin biar kita itu bisa tembus beasiswa? Ini kayaknya lebih ke subjektif ya, masing-masing orang beda-beda nih rahasianya. Boleh deh di spoiler dikit-dikit. Silakan Melga. Oke, Lika. Nah, untuk tips and trick nih teman-teman, ini penting banget. Pokoknya harus dicatat nih, biar nggak lupa. Nah, kalau dari pribadi aku sendiri, itu khususnya pas aku mau daftar beasiswa Bank Indonesia ini, itu yang pastinya kita kan harus minta doa orang tua ya teman-teman. Tapi kalau kemarin tuh aku tuh orang yang tipe, aduh takut ngecewain mama kalau aku bilang gitu. Tapi tetap aja ujung-ujungnya pasti bilang, cuma minta restu juga kan, minta doa. Tapi aku nggak mau bikin orang tua aku kayak benar-benar mengharapkan aku dapat. Jadi aku, tapi kalau nggak dapat nggak apa-apa ya gitu-gitu. Biasanya aku kayak gitu kalau abis minta doa. Nah setelah itu terpenting pertama menurut aku. Nah terpenting kedua kalau menurut aku, kita tuh ini beasiswa apa aja sebenarnya, nggak harus Bank Indonesia. Jadi bisa BCA atau beasiswa Jarum atau yang lain. Itu kita tuh butuh mentor. Kenapa mentor? Karena mentor ini tuh lebih dulu melewati fase-fase yang mau kita lewati nih. Benar-benar. Nah, jadi dia tuh apa ya? Kalau menurut aku, kalau aku sendiri sebagai beasiswan, aku nggak bakalan pelit-pelit, tapi yang nggak semuanya juga gitu. Jadi tetap kita kasih tahu gimana sih tipsnya, kayak tips wawancara atau gimana kayak gitu. Nah itu aku juga kemarin kayak gitu, karena kalau dari Bank beasiswa apa kemarin Bank Indonesia sendiri, sorry, itu ada cutting di BEM aku yang sekarang jadi ketum Genbi. Dia tuh benar-benar sharing ya kalau wawancara tuh relax kayak gini. Terus nanti itu biasanya ditanyanya sistemnya, mekanismenya gimana sih, atau kita cari jaringan yang bagus pas wawancara biar nggak keluar kayak gitu. Itu tuh tips-tips yang kita nggak tahu nanti kita kendala di situ, tapi kita udah tahu nih, karena kita udah tahu kendalanya di situ, kita banyak bisa antisipasi kalau kita punya mentor kayak gitu. Itu yang kedua, mentor. Untuk tips-tips lagi, tentunya kita pastikan administrasi itu kayak di list. Bahkan kalau boleh sharing, boleh lah ya. Boleh lah ya. Nah, penting nih. Aku punya grup khusus, isinya aku doang. Grup itu judulnya grupnya Bismillah Lolos Beasiswa BI. Itu isinya aku doang. Jadi tuh
Itu benar-benar dibikinnya tanggal Februari akhir atau Maret akhir, aku lupa. Nah, itu tempat aku ngumpulin semua pemberkasan. Jadi aku rapiin di situ, aku checklist-checklistin apa yang belum. Terus apapun yang berkaitan sama Bank Indonesia, aku taruh situ. Kayak gitu. Jadi punya arsip sendiri. Kalau misal aku lagi gabut atau apa, aku liatin. Terus aku baca-bacain lagi. Kan apalagi pas wawancara tuh motivation letter yang paling dibongkar-bongkar tuh. Jadi aku bacain berulang-ulang, aku liatin di situ. Kayak gitu sih. Sama materi-materi kayak Genbi Bank Indonesia itu aku taruh situ, aku baca-bacain lagi. Di grup itu isinya aku doang, tapi ya emang untuk kayak laci sendiri kayak gitu. Nah, gitu Oke. sih. Jangan sampai ada persyaratan administrasi yang kelewat. Itu kalau tips dari aku. Oke, makasih Melga. Jadi kita tuh harus yang pertama ya, yang paling penting itu catat nih, minta doa restu orang tua. Karena itu meskipun kita tuh takut orang tua berharap lebih ke kita, tapi doa orang tua itu tetap yang paling penting ya Kak Melga. Benar banget. Oke, yang kedua cari mentor, best one terdahulu karena dia udah pernah melewati fase ini sebelum kita. Jadi dia punya pengalaman yang lebih. Nggak salah kalau kita minta sesuatu spoiler lah ya tentang beasiswa yang mau kita ikutin itu. Dan yang ketiga, jangan lupa list ya syarat-syarat administrasinya tadi. Jangan ada yang ketinggalan dan itu jadi poin plus juga kalau kita itu ternyata lebih teliti dalam dan serius juga itu menunjukkan keseriusan kita untuk ikut beasiswa. Oke, lanjut deh dari Kak Pinpi apa aja nih tips dan trik biar bisa lolos beasiswanya? Silakan Pinpi. Oke. Baiklah. Jadi untuk tips and trick tadi ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi aja. Jadi untuk hal yang pertama, tadi kan sudah dijabarin berdasarkan pengalaman Kak Melga tuh. Nah, di sini kalau dari saya, itu yang pertama harus perbaiki niat terlebih dahulu. Perbaiki niat sebaik mungkin. Jangan ada sampai kayak niatnya tuh yang tadinya pengen uangnya untuk foya-foya atau untuk jajan atau untuk beli HP, itu coba diperbaiki niatnya. Jadi kalau memang kita tuh perlu bantuan atau perlu keuangan tadi untuk mendanai pendidikan kita, seharusnya niat tuh memang benar-benar baik. Dan jangan sampai itu tuh menjadi penghambat kalian menjadi penerima beasiswa. Karena ketika kalian merasa kalian tuh sudah maksimal, baik dari segi pengurusan administrasi, wawancara, atau sebagainya, terkadang niat tadi juga bisa mempengaruhi. Seperti itu. Selain itu, tadi benar kata Kak Melga, doa orang tua itu sangat penting, mujarab lah istilahnya. Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan kita, baik itu perkuliahan maupun dunia luar, organisasi, dan sebagainya, bahkan ketika kita menjadi pendaftar beasiswa, seharusnya itu kita obrolkan dengan orang tua, minta restu, minta doa, sehingga kita tuh tidak mengalami hambatan ketika kita mendaftar beasiswa tadi. Selain itu, menurut saya kita tuh ketika mendaftar beasiswa itu harus perdalam info mengenai beasiswa yang kita ingin daftar. Misalnya kakak sekarang yang kemarin tuh daftar BI, jadi kita harus tahu perdalam ilmu tentang apa sih Bank Indonesia, mungkin apa sih komunitas Genbi. Nah, saya, benar kata Kak Melga tadi, kita perlu mentor. Nah, sebelum wawancara itu saya pernah bertanya kepada kakak dari BEM, kenalan, dia juga penerima beasiswa, ibaratnya mentor saya waktu itu. Jadi, ketika dia wawancara, saya bertanyakan apa saja yang bakal ditanyain atau dari pewawancara tuh apa saja yang bakal ditanyain. Nah, jadi dia tuh jelasin kalau nanti pas wawancara kita tuh harus tahu tentang Bank Indonesia, terus tentang siapa aja pengurusnya, dan memang ada pertanyaan yang ditanyakan oleh pewawancara tadi ke kita. Nah, itu tadi perlu mentor, benar kata Kak Melga. Selain itu, selalu iringi usaha dengan doa. Jadi, nggak ada yang namanya usaha tuh sia-sia selagi kita iringi juga dengan doa. Baik itu doa kita maupun doa orang tua, itu sangat penting. Nah, selain itu, urus administrasi dengan baik. Maksudnya urus administrasi dengan baik di sini, kita tuh
kalau mahasiswa ini kan kebiasaan deadline. Nah, kalau bisa, kalau memang kita tuh pengen dapat beasiswa itu, kita harus benar-benar niat, benar-benar ngurus administrasi itu dengan baik. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Kayak Kak Melga kan bikin grup. Nah, itu penting sih menurut Kakak, karena untuk arsip pribadi. Selain itu, ketika kita ada lowongan atau pembukaan untuk beasiswa, dan waktunya itu samaan, jangka waktunya itu samaan, kalau bisa tuh fokus satu dulu yang sekiranya mampu mengikuti itu. Dilihat juga dari persyaratan-persyaratannya. Jangan sampai itu menjadi beban untuk kalian. Seperti itu, Kak Alika. Nah, mungkin ini berbagi sharing sedikit ya, Kak. Oke, Untuk boleh. biasanya kesalahan yang saat mendaftar beasiswa tuh apa aja? Oh, boleh banget, boleh banget. Oke, baik. Jadi untuk kesalahan yang biasanya dilakukan oleh pendaftar, itu tuh tadi yang pertama salah niat. Nah, terus mengurus administrasi itu kan tadi deadline tuh. Nah, selain itu belum tahu tempat penyedia info beasiswa. Jadi misalkan kita ada advokasi, tapi kita tuh males nyari beasiswanya apa aja. Di Himax ada kan? Sekarang Iya, kalender. benar. Nah, Betul. banyak orang tuh cuma kayak cari tahu aja tanpa dia tuh pengen daftar atau pengen ngelakuin kayak gitu. Selain itu, terkadang kebanyakan mahasiswa tuh daftarnya kurang pede atau insecure duluan ngeliat yang lain. Nah, dengan tadi, misal dia baru pernah sekali daftar beasiswa, terus dia tidak diterima, dan dari situ dia tuh merasa kurang pede dan merasa putus asa. Padahal motivasi tadi penting untuk kita kalau kita mau mengikuti beasiswa. Seperti itu, Kak Lika. Oke, makasih loh Kak Vinti untuk info yang bonusnya nih ya. Kita dapat kesalahan-kesalahan apa aja tadi. Dan aku agak tersentil sedikit yang kesalahan terakhir tadi, di mana aku merasa insecure ketika mau ikut beasiswa. Karena udah pernah coba dan nggak lulus. Nah, Insecure juga tuh kayak kuota Genbi kemarin ya, dikit banget untuk lulusan prodi yang selain di unggulan-unggulan itu. Mungkin ke Alika ini apa? Saya kasih pencerahan sedikit ya. Boleh, boleh. Ini masih gelap soalnya. Biar tidak Boleh dicerahkan dulu. Oke, baiklah. Jadi mungkin sedikit pencerahan. Jadi kalau sekiranya Kak Alika nih kurang pede kalau mau daftar beasiswa, misal dari yang diterimanya dikit atau merasa diri kita nih kurang prestasi, kurang hal-hal tidak berjiwa sosial tinggi. Nah, mungkin tadi kan dengan adanya tips and trick tadi itu benar-benar dilakuin. Selain itu, ketika menurut aku nih yang paling mujarab banget ketika aku mendaftar beasiswa itu tuh doa dan sedekah gitu Kak Alika. Jadi doa tuh penting. Nah, karena setahu saya itu tuh ketika kita memohon sesuatu kepada Allah yang pertama, doa tuh dikabulkan ada 3 cara. Jadi ketika kita memohon sesuatu, Allah tuh langsung mengabulkan doa. Selain itu, kadang kita memohon sesuatu, Allah tuh menunda atau memberi waktu yang lama untuk kita tuh dikabulkan doa kita tadi. Seperti misalnya Kak Alika pengen daftar beasiswa BI. Nah, tapi sekarang belum dikabulkan Tuhan. Nah, mungkin tahun depan atau semester depan Allah tuh mengabulkan untuk Alika tuh menerima beasiswa tersebut. Amin. Selain itu, ketika memohon sesuatu, Allah tuh bisa mengganti dengan yang lain. Jadi, misal Alika pengen BI nih, tapi Allah tuh tahu mana yang hambanya butuhkan, sehingga ketika BI tadi tidak diterima, Alika bisa diterima di Jarum atau beasiswa lainnya. Seperti itu, Alika. Amin. Amin, makasih loh Vinci, doanya juga tadi diselipkan di Iya, dalam pencerahan itu. Oke, jadi jangan lupa buat doa. Jadi kita kencengin nih, ayo semua pemburu beasiswa, kita kencengin doa, tapi jangan lupa diiringi usaha. Benar nggak Kak Vinci? Iya, benar, Kak Alika. Oke, makasih banget untuk Kak Melga dan Kak Vinci yang udah kasih bocoran, spoiler, buat kita para pemburu beasiswa ini, dan makin semangat nih buat ikutan daftar beasiswa juga. Yuriska, masih ada yang mau ditanyain lagi? Tanyain aja nih, mumpung masih gratis. Ya nggak, Melvin?
Iya Iya dong, dong. berarti. Nih, Rizka, silakan deh kalau mau nanya lagi. Oke, siap-siap. Makasih Kak Alika. Mungkin untuk moncaster di rumah itu tadi tips-tips berharga. Kalau kataku sih tips mahal yang nggak kita dapetin dari semua penerima beasiswa. Bener tuh. Nah, untuk Kak Melga dan Kak Vinti mungkin pertanyaan terakhir atau mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Aku mau tanya nih Kak, apa saja sih benefit atau keuntungan dari keterima beasiswa ini Kak? Oke, mungkin bisa dijawab dari Kak Melga dulu Kak. Silakan nih Kak Melga. Oke, ini terkait benefit beasiswa Bank Indonesia ya. Ya, boleh Iya Kak. juga kalau untuk umum. Oh, oke. Mungkin aku bisa jawab dari beasiswa yang sedang aku jalankan. Itu beasiswa Bank Indonesia untuk dari benefitnya sendiri. Kemarin tuh sudah tertera pada saat mendaftar, ada uang pembinaan selama 12 bulan, yang per bulannya itu nominalnya 1 juta rupiah. Untuk teman-teman yang dengar nggak usah dihitung dulu, Ya, karena masih ada nanti benefit jangan yang jangan menarik, iri dengki ya teman-teman. kalau udah dihitung ya. Jangan iri, jangan dengki, karena ada lagunya Iya, kan sekarang kan. benar. Nah, selain itu juga ada komunitas khusus Beasiswa Genbi, ya beasiswa Bank Indonesia yang namanya Genbi atau Generasi Baru Indonesia Sumatera Selatan, karena kita ada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, di mana nanti Genbi itu sendiri nyambung ke benefit yang lain nih. Di mana dalam Genbi itu nanti kita bisa kenalan sama 3 komsat di dalamnya. Ada dari aku sama Vinvi sendiri dari Komsat Universitas Sriwijaya, kemudian ada Komsat UIN Raden Fatah, dan ada Komsat Politeknik Negeri Sriwijaya. Kayak gitu. Nah, itu menurut aku benefit yang apa ya, ikut Genbi itu kalau kita nggak ikut, bukan Genbinya yang rugi, tapi kitanya yang rugi, karena itu tuh wadah untuk kita asah soft skill. Terus kayak misal aku sendiri nih kan, aku belum berani MC non formal gitu, tapi dikasih wadah, dikasih kesempatan, kayak wow, kapan lagi depan orang-orang penting di acara sebesar itu gitu. Itu tuh kayak suatu kesempatan yang mahal, yang kapan lagi nih gitu. Menurut aku sih itu benefit yang nggak aku duga sebelum aku daftar gitu. Jadi nggak ada ruginya sih kalau ikut beasiswa. Bahkan di setiap beasiswa, baik itu Jarum, BCA, apalagi, pokoknya setiap beasiswa Pertamina itu pasti ada pembinaan kepemimpinan, terutama kepemimpinan, terus kayak soft skill ya tadi, public speaking, terus untuk mengasah critical thinking, itu pasti soft skill yang diberikan oleh para penyelenggara beasiswa. Itu benefit yang menggiurkan sih menurut aku. Jadi anggap aja yang cuan tadi tuh bonus, teman-teman. Yang aku insert tuh Genbi sebenarnya. Gitu. Oke, makasih Kak Melga. Jadi benefit dari beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya tentang cuan ya, seperti kata Kak Melga tadi, tapi ada juga terlatih rasa percaya diri, tampil di depan banyak orang, dan masih banyak lagi yang mungkin kita sendiri belum tahu nih. Nah, kalau itu dari Kak Melga, coba dari Kak Vinci nih Kak, apa benefit yang bisa Kakak dapetin dari beasiswa Bank Indonesia ini terutama? Oke, makasih Rizka. Jadi untuk benefit yang didapat tadi kan kurang lebih sudah dijelaskan oleh Kak Melda tuh. Jadi kakak jelasin singkat saja. Untuk benefit yang didapat, kakak rasa yang pertama itu ada bantuan finansial tadi sekisar 1 juta ya Kak Melga ya. Nah, jadi di sini bisa membantu kita untuk mendanai kuliah kita. Nah, selain itu, dengan adanya beasiswa Bank Indonesia ini tidak hanya memiliki benefit secara finansial, tapi melainkan dari mereka itu memanfaatkan secara intelektual. Jadi di sini mereka kami bukan hanya sekedar menerima uang saja, tapi di sini kami juga diajak pintar dalam berakademik. Nah, akademik maupun sosial seperti itu. Baik itu dari berwirausaha, kepekaan sosial, maupun kan kita tahu nih Bank Indonesia itu bergeraknya di bidang perekonomian. Nah, di situ kita
tahu perkembangan perekonomian atau tantangan apa saja semakin kita berubah zaman seperti itu. Nah, selain itu, untuk benefit yang didapat, menurut kakak di Gen V itu kita tuh mau berkontribusi apa saja bisa. Benar kata Kak Melga di sini nih, diasah baik dari kepemimpinan, dari jiwa, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan ataupun dengan jadi untuk benefit yang didapat sebagai penerima beasiswa, nah kita itu bisa berkontribusi apa saja semua di Gen B. Tadi sudah dibahas kurang lebih oleh Kak Melga mengenai Gen B. Nah, jadi di situ kita berkontribusi pada event-event yang dilaksanakan oleh Gen B bisa, mau ikut di workshop bisa, ikut seminar bisa, ikut pelatihan bisa. Nah, itu secara langsung dimentori oleh mereka-mereka yang terkenal di bidangnya, seperti itu. Jadi, boleh kita menuangkan ide, boleh kita berkontribusi, itu sangat dihargai di Gen B. Selain itu, benefit yang didapat itu relasi tadi. Relasi ketika kita menerima beasiswa, terutama kakak sekarang kan dengan Kak Melga itu di Gen B banyak sekali teman-teman di luar lingkup yang hanya sebatas Unsri itu bisa mengenal teman-teman dari UIN, dari Polsri, seperti itu. Nah, selain itu, mungkin dari beasiswa lain nih, setahu kakak, setelah kakak mengikuti beberapa pengalaman mendaftar beasiswa, dan ada beberapa beasiswa tuh yang menjadikan kita brand ambassador. Tapi di BI ini, kakak tahu kalau beasiswa Bank Indonesia ini dengan benefit yang didapat itu kita bisa mengenal dunia kerja. Mungkin yang kita tidak bisa dapatkan di beasiswa lain. Karena tadi kan seperti kakak nih sama Kak Melga, kami dari jurusan BK, dari bimbingan konseling, tapi kami bisa belajar tentang perekonomian, tentang orang-orang yang biasanya dia itu prodinya dari akuntansi atau dari perbankan. Nah, kami bisa belajar tentang itu, seperti itu. Jadi kami itu dilatih benar-benar untuk memiliki kemampuan yang berguna untuk masyarakat. Juga diasah seperti itu Kak Alika kurang lebih. Oke. Makasih, Pinti. Gimana, Yuriska? Oke, makasih Kak Vinvi untuk jawabannya yang dijelaskan tadi. Iya Kak, terima kasih Kak Vinvi untuk jawabannya, yang dimana jawaban itu bukan hanya dari oke, terima kasih untuk jawabannya Kak Vinvi, di mana jawaban tadi bukan hanya dari beasiswa Bank Indonesia sendiri, tapi banyak dari cabang-cabang beasiswa lainnya gitu. Nah, nggak kerasa di Moncaster udah 5 pertanyaan yang kita ajukan ke narasumber kita, dan udah dijawab secara panjang lebar dan sabar juga nih. Gimana jawaban-jawaban mereka tadi inspirasi, diamond banget buat kita untuk bisa melanjutkan gitu perjuangan kita untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa selanjutnya. Nah, makasih banyak juga buat Kak Melga nih dan Kak Vinvi yang udah bersedia meluangkan waktunya menjawab pertanyaan kita nih ya Kak. Iya, terima kasih kembali untuk kalian. Supaya udah sampai tadi, siap-siap. Bisa bermanfaat nih buat para Moncaster yang udah pada dengerin Moncast kita episode ini. Oh iya, sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Alika mau kasih info penting juga ya Kak tadi katanya. Iya nih Kak, aku mau kasih info penting ke Moncaster di rumah. Buat para Moncaster yang juga scholarship hunter kayak kita berdua nih. Bulan Juni ada 2 beasiswa yang masih ongoing loh. Namanya Beasiswa Prestasi Talenta dan Beasiswa MPM Berbagi. Yang dua-duanya akan ditutup tanggal 30 Juni ini. Buruan yuk, daftar dulu. Masalah lolos enggaknya urusan belakang. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa cek di Instagram @himax_sriwijaya. Setiap bulannya ada kalender beasiswa terupdate yang bermanfaat banget buat para pemburu beasiswa kayak kita.
Maaf ya jadi promosi, tapi beneran itu bermanfaat dan penting buat kita. Udah deh seputar informasinya. Gimana nih Kak, kita tutup dulu ya Moncast kita hari ini. Iya, Alika. Bener banget Kak Rika. Sekarang karena kita udah di penghujung, udah banyak juga manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari narasumber-narasumber kita yang hebat ini. Nah, untuk penutup, aku mau minta nih dari Kak Vinci dan Kak Melga untuk kasih favorite motivasi atau quotes buat Moncaster di rumah biar makin semangat untuk biar berburu beasiswa nih Kak. Boleh dari Kak Melga dulu atau Kak Vinci dulu, silakan Kak. Siapa nih? Melga. Vinci deh kayaknya. Aku ya, bukan Melga. Kan. Oke, baiklah. Langsung mungkin boleh ya quotes ya. Boleh banget. Boleh banget Kak. Untuk penyemangat kalian nih para pemburu beasiswa. Nah, jadi kakak ada quotes sedikit. Mungkin bisa didengar nih. Nah, jadi kakak ada quotes itu setiap orang punya mimpi masing-masing. Namun tidak semua orang mau bangun dari tidurnya untuk mewujudkan mimpinya. Tidak ada orang yang tak pintar, hanya saja orang-orang yang tak termotivasi. Jadi, dari quotes kakak itu, kalian tuh punya mimpi, kalian harus bisa bangun dari tidur kita untuk mewujudkan mimpi itu. Jangan hanya sekedar rebahan, tapi benar-benar dilakukan, benar-benar ada actionnya. Nah, ketika Tuhan itu telah memberi kita otak atau kesempurnaan kepada manusia, sudah seharusnya dan sudah seharusnya kita menjadi orang-orang yang termotivasi untuk melakukan segala sesuatu, karena Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum hanya maksudnya bentar, kita mungkin kalian sudah banyak tahu kalau Tuhan itu tidak akan merubah suatu kaum dan hanya kaum itu yang bisa merubah diri dia sendiri seperti itu. Sehingga di sini kalian tuh dituntut untuk menjadi orang yang termotivasi dalam melakukan segala sesuatu. Jangan patah semangat dan jangan pernah gubris omongan orang yang buruk-buruk seperti itu untuk mematahkan semangat kita. Kalaupun kalian ingin menjadi pendaftar beasiswa, udah ditakut-takutin duluan, jangan sampai ciut duluan, jangan sampai insecure duluan intinya. Jadi kalian tuh harus benar-benar ikuti setiap prosesnya, jalani dan jangan lupa berdoa seperti itu. Oke, makasih loh, Vinci. Motivasinya untuk quotes-nya yang artinya memang kaum berbahan yang suka insecure dan ya terbanting dengan omongan orang lain memang nggak ada bagus-bagusnya ya Kak. Oke lanjut, kalau dari Kak Melga, boleh nih Kak kasih motivasi atau quotes yang bisa membangun semangat Manchester di rumah. Oke, kalau motivasi dari aku, ini motivasi aku juga. Dari awal aku memutuskan jadi scholarship hunter, dan untuk tentunya ini untuk para beasiswa hunter di luar sana juga, itu jangan pernah takut mencoba. Karena kalau boleh sharing dikit ya, ini aku tuh udah BI ini kayaknya beasiswa ke-7 apa beasiswa, aku lupa, pokoknya aku udah 5 kali lebih ikut beasiswa dan itu fail. Ada yang di tahap ke-1, ada yang di tahap kedua. Yang aku inget yang paling nyesek itu di Excel Future Leader. Udah lolos, tapi tahap kedua nggak goals itu. Pokoknya intinya jangan berhenti mencoba. Habisin dulu kesempatan gagal kalian selagi kalian mampu gitu, selagi kalian masih ada niat mau ikut beasiswa ini, beasiswa itu, habisin dulu kesempatan gagalnya. Karena kenapa kita nggak boleh berhenti mencoba? Karena kita nggak tahu rezeki kita tuh ada di percobaan keberapa. Gitu. Misal kita udah 9 kali nih gagal beasiswa. Ternyata rezeki kita di beasiswa ke-10, di percobaan ke-10, tapi kita nggak ikut. Terus kapan nyampenya gitu. Itu sih intinya. Jangan pernah berhenti mencoba karena kita nggak tahu rezeki kita ada di percobaan keberapa. Thank you. Oke, makasih banget Kak Vinci dan Kak Melga atas closing yang mantep banget lah buat memicu semangat kita para scholarship hunter dengan 2 closing statement tadi.
Karena udah dapat secerca motivasi tadi, kita akhiri dulu Moncast kita episode kali ini. Sampai ketemu Moncaster di episode selanjutnya bulan depan. See you when I meet you, Moncaster. Bye-bye. Yuk. Terima kasih. Makasih kembali. Makasih. Terima kasih Alika, Yeriska.